Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2C. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat tentang fungsi pengubah banyak. Dalam kasus ini fungsi pengubah 2. Ya. Nah di sini kita punya fungsi suhu ceritanya. Ini adalah T, X, Y. X, Y-nya menyatakan koordinat pada bidang. Ini sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini kita ingin menggambarkan kurva isotermal atau mendeskripsikan paling tidak. Kurva isotermal ini adalah kurva dengan suhu yang sama gitu ya di sepanjang kurvanya. Ini untuk T-nya atau suhunya 1/4, setengah, dan 2. Nanti kita juga ingin melihat rentang suhunya agar kurva isotermal yang terbentuk itu bukan himpunan kosong. Karena nanti ada beberapa suhu tertentu yang tidak ada gitu ya, tidak ada kurva isotermal. Nanti kita akan lihat di mana saja. Nah, untuk yang A, jadi di sini kita ingin menyelesaikan satu persatu ya. Jadi kita mulai dengan T sama dengan 1/4. Nah, apa akibatnya jika kita pasang T sama dengan 1/4? Kita ingin menentukan kurva pada bidangnya, jadi kita ingin menentukan persamaan X dan Y-nya, hubungannya gitu ya, pada bidang. Jadi kita akan sama dengan kan 1/4 sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan di sini kita bisa kali silang ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4X kuadrat dikurangi 4Y kuadrat. Maka dari itu kita bisa pindah ruaskan di sini. Jadi kita pindah ruaskan ke ruas kanan seluruhnya. 3X kuadrat dikurangi 5Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini saya pindahkan ke atas ya. Maka dari itu kita akan peroleh di sini, ini kan bentuknya seperti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi kita bisa faktorkan menjadi 0, ini sama dengan akar 3X dikurangi akar 5Y dikali akar 3X ditambah akar 5Y. Nah, jadi kita mempunyai dua buah solusi, yaitu adalah akar 3X sama dengan akar 5Y, atau akar 3X sama dengan minus akar 5Y ya. Jadi kita punya dua buah garis yang berpotongan. Namun kita perlu lihat suatu catatan bahwa di sini kita lihat domainnya, ingat penyebut tidak boleh 0, sehingga di sini X, Y-nya tidak boleh 0,0 gitu ya, agar si T ini terdefinisi. Jadi, walaupun kedua garis ini berpotongan di titik 0,0, tapi 0,0 tidak akan ada pada kurva ketinggian yang untuk T sama dengan 1/4 ya. Jadi kira-kira bentuknya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini ada dua buah garis yang berpotongan. Kira-kira seperti ini. Namun di titik 0,0 ini kita bolongkan ya. Jadi ini tidak boleh termasuk dalam kurva ketinggiannya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk T sama dengan setengah. Untuk T sama dengan setengah, kita akan lakukan hal yang sama ya. Jadi X kuadrat min Y kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan setengah. Kita kalikan silang lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat min 2Y kuadrat. Jadi kita bisa pindah ruas, kita punya 0 sama dengan X kuadrat min 3Y kuadrat. Dan bisa kita faktorkan menjadi X dikurangi akar 3Y dikalikan dengan X ditambah akar 3Y. Sehingga kita punya dua buah garis yang berpotongan lagi, yaitu X sama dengan akar 3Y atau X sama dengan minus akar 3Y. Dan sekali lagi catatan ini masih berlaku ya, bahwa X, Y tidak boleh 0,0. Dan satu lagi untuk T sama dengan 2, kita akan punya hal yang serupa. Oke, kita coba tuliskan dulu. Jadi di sini kita bisa lihat 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Kita bisa pindah ruaskan menjadi X kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan 0. Ya, kita pindah ruas ke ruas kiri.
Dalam kasus ini penjumlahan dari suku-suku kuadrat ya, yang selalu tak negatif. Dan dia hanya bernilai 0 hanya untuk X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Namun kita punya syarat ini. Jadi dalam kasus ini, untuk T sama dengan 2, hasilnya adalah himpunan kosong untuk kurva ketinggiannya. Karena tidak ada S dan X dan Y yang memenuhi persamaan ini dan syarat ini. Ya. Selanjutnya kita akan lihat kapan saja T yang membuat kurva ketinggiannya ada dan bukan himpunan kosong. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan B. Jadi kita akan menentukan rentang suku yang diinginkan agar kurva isotermalnya bukan himpunan kosong. Nah, di sini kita akan misalkan T sama dengan suatu K, konstanta. Konstanta ini yang ingin kita cari rentangnya. Jadi kita akan lakukan hal yang serupa seperti yang A ya. Jadi kita akan sama dengankan si fungsinya. Ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa kali silang Kx kuadrat ditambah Ky kuadrat sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Lalu kita pindahkan semuanya ke ruas kanan. Maka kita punya 0 sama dengan, di sini, ini menjadi 1 min K untuk X kuadrat. Lalu kita punya ini minus, ini 1 plus K ya untuk Y kuadrat. Dan ini bisa kita faktorkan apabila di sini 1 min K sama 1 plus K-nya sama-sama tandanya gitu ya. Jadi entah keduanya positif atau keduanya negatif. Nah, di sini kita akan lihat beberapa kasus. Jadi di sini kita akan punya K-nya pembuat nolnya kira-kira ya, dalam tanda petik K-nya 1 dan di sini pembuat nolnya adalah min 1. Jadi kita ingin melihat di rentang garis bilangan untuk K gitu ya. Jadi ada 5 buah kasus yang akan kita lihat. Ini min 1, 1 ya. Jadi ada daerah pertama, ada di titik min 1, daerah ketiga, di titik 1, dan di setelah 1. Nah, kita lihat untuk daerah pertama, ini untuk K-nya lebih kecil dari min 1. K lebih kecil dari min 1. Untuk K yang lebih kecil dari min 1, kita akan punya 1 min K akan positif, dan 1 plus K akan negatif. Tadi kita ingin hasil dari persamaan ini bisa kita faktorkan. Jadi antara 1 min K dan 1 plus K-nya harus sama tandanya, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Karena ini tandanya berlawanan, maka ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan sesuatu X kuadrat ditambah sesuatu Y kuadrat yang hanya berlaku untuk titik 0,0. Namun tadi syarat tadi adalah untuk fungsinya X, Y tidak boleh 0,0 ya. Maka dari itu ini akan menghasilkan himpunan kosong. Jadi daerah pertama tidak termasuk ke dalam jawaban kita. Untuk daerah kedua kita bisa mengecek dengan cara mensubstitusikan min 1 secara langsung. Kita akan punya di sini 1 min K-nya akan menjadi 2, 1 plus K-nya akan menjadi 0 ya. Jadi kita punya hasil persamaan kita adalah 0 sama dengan 2x kuadrat. Dan ini menghasilkan x sama dengan 0. Artinya ini menghasilkan sumbu Y. Jadi titik kedua ini terpenuhi. Jadi saya beri bulatan penuh. Sekarang untuk titik yang, atau maksud saya daerah yang ketiga, yaitu adalah daerah di mana K-nya di antara min 1 dan 1, kita akan punya 1 min K akan positif, 1 plus K juga akan positif. Karena tandanya sama, maka ini bisa kita faktorkan dan ini bukan himpunan kosong ya. Kalau kita bisa faktorkan, ini kasusnya seperti T-nya seperempat dan T-nya setengah tadi. Itu berbentuk dua buah garis yang berpotongan. Untuk kasus keempat, yaitu K-nya sama dengan 1, kita akan peroleh 1 min K akan menjadi 0, 1 plus K akan menjadi 2. Jadi kita punya 0 sama dengan minus 2Y kuadrat. Dan ini hanya akan dipenuhi ketika Y-nya sama dengan 0. Artinya, untuk
Titik yang keempat juga terpenuhi karena bentuk kurva ketinggiannya adalah sumbu X yang tidak termuat 0,0. Terakhir untuk daerah kelima kita punya untuk K yang lebih besar dari 1, kita peroleh 1 minta akan negatif, 1 plus K akan positif. Karena tandanya berlawanan, maka hasilnya akan menjadi himpunan kosong lagi ya. Jadi kesimpulannya, nilai K yang diinginkan adalah K ini ingin berada di selang tutup min 1 dan 1 ya. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bye-bye.